Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang kembali ya di Harir Channel. Kali ini kita akan belajar lagi satu kata, yaitu seimbang antara belajar dan berdoa adalah sikap yang moderat. Oke, karena kalau kita mengandalkan belajar, hanya belajar saja tanpa berdoa, itu ibarat kita makan tanpa minum. Begitupun sebaliknya. Oke, langsung kita menuju ke soal yang pertama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang masih setia di channel ini. Semoga kita sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Soal yang pertama, pluralisme bukan masalah perdebatan ajaran agama, namun lebih kepada konsep menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menghadapi pluralitas, dapat menggunakan sikap kecuali, ya. Indonesia itu, kita ingat bahwa Indonesia itu adalah negara yang pluralis, ya. Itu dapat kita terapkan atau kita hadapi pluralitas tersebut menggunakan sikap apa? Kecuali A, memilih kepentingan yang bermanfaat dan maslahat. Apakah iya? B, sedia hidup bersama dalam hal sosial bukan ritual. Nah, B ini apakah iya ya? C, bersedia menampung aspirasi berbagai pihak, ataukah D, bersedia hidup bersama dalam praktek agama? Ya, jadi untuk menghadapi pluralitas, kita itu perlu menggunakan sikap-sikap di bawah ini. Namun, yang kecuali yang mana? Jawaban yang tepat adalah D, bersedia hidup bersama dalam praktik agama. Loh, kenapa kok kita itu eh, dalam menghadapi pluralitas itu dikecualikan ini bersedia hidup bersama dalam praktek agama? Karena kalau kita dalam mempraktikkan agama itu hidup bersama dalam artian apa? Di sini berarti kita bersama-sama. Oh, ini praktek agama, agama A. Ayo kita bareng-bareng ke agama A. B, kita bareng-bareng ke agama E. Maka agama B, ya. Arti dari hidup bersama itu seperti itu. Nah, maka ini dikecualikan dalam hal pluralitas. Karena apa? Sikap yang sehat dalam menghadapi pluralitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akomodatif, yaitu adanya kesediaan atau bersedia menampung berbagai aspirasi dalam berbagai pihak. Ini yang pertama. Yang kedua, selektif, memilih kepentingan yang bermanfaat dan maslahat. Bagaimana kepentingan yang lebih bermanfaat dan lebih memberikan kemaslahatan, ya, kemaslahatan umat, itu kita pilih. Integratif artinya gimana? Seimbang antara berbagai kepentingan, menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan antara berbagai kepentingan secara proporsional, secara seimbang atau garis lurus, tegak lurus, ya. Kemudian yang keempat adalah kesediaan untuk hidup bersama dengan siapapun dan mau bekerja sama untuk hal yang bersifat keduniaan, ya. Kita boleh untuk toleransi, untuk bergotong royong, kerjasama, ya, dengan siapapun dan mau bekerja sama untuk hal yang bersifat duniawi atau keduniaan, bukan hal yang bersifat ritual. Artinya, ya, dalam hal pluralitas ini kita tidak harus selalu masuk ke dalam hal keyakinan ritual agama lain. Nah, maksudnya seperti itu. Loh Pak, kalau kita itu hidup bersamaan, terus kita saling membantu antar agama lain, itu gimana? Ya itu yang diharapkan seperti itu. Namun tidak dalam hal keyakinan mereka, agama lain itu kita terapkan. Nah, bukan hal seperti itu. Ya, maksud kooperatif itu seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah D, bersedia hidup bersama dalam praktek agama. Ya, praktek agama itu keyakinannya kita lakukan. Oke, soal selanjutnya, melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang, melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN merupakan indikasi negatif dari, nah ini PR dari video yang kemarin, ya. Jadi seorang ASN ketika melakukan pekerjaan itu tanpa perencanaan, tanpa planning dulu secara matang, kemudian bekerja tidak sesuai dengan tusinya sebagai seorang ASN, maka ini merupakan indikasi negatif dari apa? Yaitu jawaban yang tepat adalah B, profesionalitas.
Apa itu profesionalitas? Yaitu bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Jadi disiplin, kompeten, tepat waktu dengan menunjukkan hasil yang terbaik. Indikasi negatifnya apa? Ini melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang. Nah, sebagai seorang ASN kita harus memplanning pekerjaan kita ya dengan planning yang sangat bagus, sangat matang ya. Kemudian melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan tusinya. Nah, ini malah melenceng ini. Kemudian malas dalam bekerja. Nah, ini tidak profesional. Melakukan pekerjaan dengan hasil yang tidak sesuai dengan standar. Nah, ini malah tidak profesional kalau hasilnya tidak sesuai dengan standar. Kalau bisa itu malah lebih dari standarnya. Tuh. Gitu. Soal selanjutnya paham ya ini ya? Paham. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa menjawabnya nanti. Soal selanjutnya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, komitmen dengan tugas yang diberikan merupakan indikasi positif dari A. Integritas, B. Profesionalitas, C. Tanggung jawab, D. Kemanusiaan. Ya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, on time, komitmen dengan tugas yang diberikan merupakan indikasi positif dari apa? A. Integritas, profesionalitas, tanggung jawab, ataukah kemanusiaan? Jawaban yang tepat adalah tanggung jawab. Ya, bekerja secara tuntas dan konsekuen. Itu namanya tanggung jawab. Indikasi positifnya apa? Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Kemudian mengatasi masalah dengan segera. Ketika ada masalah kita segera mengatasinya. Tanggung jawab, ya segera ini. Nah, komitmen dengan tugas yang diberikan. Artinya ketika mendapatkan tugas ya kita harus mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin, dengan keyakinan dan penuh dengan komitmen. Itu namanya tanggung jawab. Oke, soal selanjutnya. Salah satu ASN telah terindikasi berpaham radikalisme. Nah, radikal ini. Radikal itu biasanya radikal itu kan paham untuk bagaimana merubah ya, merubah ideologi Pancasila ini berubah ke arah agama yang dianutnya, perubahan itu. Nanti caranya radikal itu lebih menerapkan ke teroris karena apa? Itu pasti menginginkan perubahan yang cepat dan menggunakan kekerasan serta nanti akan menimbulkan keresahan yang sangat luas ya. Itu radikal. Nah, kemudian dalam soal ini ada ASN yang terindikasi berpaham radikal. Dalam kehidupannya sehari-hari, dia selalu tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak taat aturan pemerintah. Ya, hal ini berlawanan dengan nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu A. Integritas, B. Profesionalitas, C. Tanggung jawab, D. Keteladanan. Ini sudah sangat jelas. Kalau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, maka ini tidak sesuai dengan nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas ya. Ini integritas bertekad berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar, berpikir positif, arif dan bijaksana, kemudian mematuhi peraturan undang-undangan, menolak korupsi, suap atau gratifikasi. Itu integritas. Ini harus kita terapkan dalam lingkungan kerja kita. Semoga kita semuanya lolos. Amin. Untuk soal selanjutnya. Nah, ini menjadi PR. Seorang ASN yang moderat, tentu dalam hal agama terdapat sesuatu yang harus dilakukan dengan tidak boleh kompromi dalam hal meyakini dan mempraktikannya. Jadi gini soalnya ini. Dalam moderat ya, dalam kata-kata atau hal moderat itu kita ada hal yang bisa dikompromikan dalam meyakininya dan mempraktikannya. Ada hal yang boleh untuk dikompromikan, artinya ketika itu ada perbedaan maka kita bisa memandang yang lebih baik dan kita bisa menghargai yang lain. Nah, hal tersebut adalah ini kalau yang tidak boleh dikompromikan apa ya? A. Pokok agama, B. Tafsir agama, C. Dialog lintas agama, D. Moderasi agama. Silakan dijawab di kolom komentar. Semoga kita semuanya lolos. Amin ya rabbal alamin. Terus semangat kita belajar karena waktu sudah mepet. Mari kita tetap semangat, gempur dan gempur usaha doa ya.
Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.